Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza dari Informatika A1 mau ngejelasin tentang UML sistem rental mobil. Sebelumnya apa itu UML? UML jadi singkatan Unified Modeling Language, yaitu suatu kayak model permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek atau definisinya itu visualisasi perancangan dan juga pendokumentasian sistem software. Jadi tujuan fungsi dari UML ini dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada pengguna dan sebagai pemrograman maupun proses rekayasa seperti itu. Yang pertama di sini ada diagram use case. Di sini terdapat dua user, yaitu penyewa dan staf penyewa. Penyewa ini apabila penyewa ingin menyewa, penyewa langsung melihat dan memilih mobil. Sementara jika penyewa ingin menggunakan jasa supir, lalu staf penyewa akan mendata mobil dan juga mendata supirnya. Jika penyewa ini baru, staf penyewa akan mendata baru dan mendata penyewa. Setelah itu, staf penyewa membuat kwitansi dan penyewa melakukan pembayaran. Selanjutnya, diagram use case pengembalian. Terdapat penyewa dan staf penyewa di sini. Pengembalian ini, penyewa mengembalikan mobil dan meminta kwitansi dari staf penyewa. Sedangkan staf penyewa menerima mobilnya dan mendata kwitansi. Sudah termasuk mengecek keterlambatan. Di sini, apabila penyewa melakukan pengembalian secara terlambat, penyewa melakukan pembayaran denda dan si staf penyewa ini membuat kwitansi. Selanjutnya ada diagram use case laporan. Di sini terdapat staf penyewa dan pimpinan. Staf penyewa ini seperti kayaknya membuat laporan dan pengembalian mobil. Setelah sesudahnya, staf penyewa ini melaporkan kepada pimpinan tersebut, sementara pimpinan ini menerima laporan penyewaan atau pengembalian mobil. Yang selanjutnya ada diagram use case transaksi penyewaan. Di sini terdapat penyewa dan staf penyewa. Penyewa di sini pertama seperti biasa memilih dan melihat mobil. Kemudian staf penyewa ini mendata mobil. Setelah mendata mobil, jika ingin menggunakan supir, jadi penyewa ini memilih supirnya, dan jika tidak menggunakan supir, langsung staf penyewa ini akan menyewa atau mendata. Setelah itu, jika member lama, staf penyewa langsung mendata penyewa, dan jika member baru, staf penyewa ini membuatkan daftar menjadi penyewa dulu. Setelah mendata penyewa, lalu staf penyewa ini membuat kwitansi dan penyewa tersebut terima kwitansi. Setelah penyewa terima kwitansi, lalu penyewa membayar sewa dan staf penyewa menerima uang sewa. Selesai. Selanjutnya di sini diagram use case transaksi pengembalian. Sama, terdapat penyewa dan staf penyewa. Yang pertama, penyewa ini mengembalikan mobil yang telah dipinjam dan menunjukkan kwitansinya kepada staf penyewa tersebut. Lalu staf penyewa menerima mobilnya dan mendata kwitansi yang telah disewa oleh penyewa. Di sini staf penyewa mengecek keterlambatan. Apabila jika terlambat, staf penyewa memberikan denda dan penyewa membayar denda. Seperti itu. Setelah melakukan pembayaran denda, staf penyewa terima pembayaran tersebut, dan jika tidak terlambat, langsung saja staf penyewa membuat kwitansi dan memberikan langsung kepada penyewa, sementara penyewa tersebut terima kwitansi.
Yang selanjutnya ada diagram sequence penyewaan. Terdapat dua include. Yang pertama, staf penyewa dan pimpinan. Yang pertama, mulai dari staf penyewa. Staf penyewa ini membuat laporan penyewaan dan pengembalian. Langsung setelah itu selesai, staf penyewa ini serahkan laporan penyewaan dan pengembalian kepada pimpinan. Nah, di sini pimpinan hanya menerima laporan penyewaan dan pengembaliannya saja. Selanjutnya ada diagram sequence pengembalian. Di sini diagramnya terdapat dua, staf penyewa dan pimpinan. Yang pertama, staf penyewa membuat laporan penyewaan yang pengembalian tersebut. Setelah itu, staf penyewa menyerahkan laporan penyewaan dan pengembalian kepada pimpinan. Lalu pimpinan menerima laporan penyewaan dan pengembalian seperti itu. Selanjutnya ada kelas diagram. Di sini terdapat yang tabel pertama, supir, mobil, sewa, kembali, dan pelanggan. Dalam tabel supir ini terdapat nomor supir, nama supir, alamat, pengalaman, foto supir. Untuk primary key-nya sepertinya nomor supir. Dan selanjutnya ke data mobil dalamnya terdapat merek mobil, terdapat nomor polisi dan nomor mesin. Yang selanjutnya kembali. Untuk tabel kembali ini terdapat nomor kembali, tanggal, terlambat, denda, dan total. Sedangkan sewa di tengah ini terdapat nomor sewa, tanggal sewa, batas, alamat, status, dan jumlah hari. Dan yang terakhir subtotal. Dan ada tabel pelanggan, yaitu nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Di sini pertama, pelanggan jika ingin menyewa akan diarahkan ke tabel sewa dan diarahkan lagi ke tabel mobil. Pelanggan ini menyewa sebuah mobil yang dalamnya berisikan merek mobil, nomor polisi, atau nomor mesin. Jika pelanggan menyewa tidak menggunakan supir, pelanggan langsung memilih mobil. Jika ingin menggunakan supir, pelanggan akan dihadapkan ke tabel supir yang di dalamnya terdapat nomor supir tersebut, nama supir tersebut, alamat, pengalaman, dan foto supir tersebut. Setelah pelanggan selesai menyewa mobil, pelanggan juga mengembalikan mobil dengan dihadapkan dengan tabel yang di bawahnya dengan tabel kembali. Terdapat nomor kembali, tanggal, terlambat, denda, dan total. Oke, sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.